Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Nurdiansyah. Saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul tentang sistem saraf. Nah, kita masuk ke sistem saraf itu ada terbagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, kita pertama masuk ke sistem saraf pusat. Nah, di sistem saraf pusat itu dia ada yang pertama di bagian otak. Nah, di bagian otak itu dia itu eh, ada namanya cerebrum ataupun otak besar. Di sini berfungsi untuk pengaturan semua aktivasi ataupun aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian ataupun kepintaran ataupun juga ingatan, kesadaran, dan juga pertimbangan. Nah, otak besar ini terletak di bagian depan otak. Dia itu terdiri eh, bagian belakang, yaitu ada namanya occipital. Ini dia occipital lobe. Dia itu berfungsi untuk pusat penglihatan. Lalu ada namanya temporal, bagian samping. Nah, dia di situ berfungsi untuk pusat pendengaran. Lalu untuk bagian tengah ataupun parietal lobe, nah itu dia berfungsi untuk pusat pengatur kulit dan juga otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan juga tekanan. Lalu antara bagian tengah dan bagian belakang, nah di situ juga berfungsi sebagai perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan juga sikap. Lalu ada otak kecil. Nah, otak kecil ataupun cerebellum. Nah, otak kecil ini terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil ini terdiri atas dua lapisan. Nah, dia itu ada dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Nah, otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan juga belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan farol namanya. Nah, untuk otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan juga mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Lalu ada namanya batang otak. Nah, dia itu eh, dia itu ada beberapa bagian, yaitu ada midbrain, ada pons, eh, di di batang otaknya itu dia itu berfungsi untuk melindungi otak. Lalu selain dari otak, dari sistem saraf pusat ini, dia juga terdapat sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang dia itu memiliki fungsi yang pertama itu penghubung impuls dari dari dan ke otak. Nah, lalu yang kedua itu memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks di bagian dalam ada satu akar dorsal namanya. Lalu yang mengandung neuron sensorik. Lalu yang kedua ada namanya itu akar ventral yang mengandung neuron motorik. Pada bagian putih, pada bagian putihnya itu terdapat serabut saraf asosiasi. Lalu kita masuk ke sistem saraf tepi. Nah, di sistem saraf tepi ini dia itu terdapat dua bagian lagi. Ada namanya saraf somatis dan juga saraf otonom. Nah, untuk saraf somatis dia itu terdapat 12 pasang saraf otak kranial yang pertama. Nah, dia itu ada berbagai macam seperti yang pertama saraf yang pertama itu namanya olfaktori. Dia itu memiliki sifat sensorik. Nah, asal sarafnya itu selaput lendir hidung dan dia memiliki fungsi untuk penciuman. Lalu saraf yang kedua itu nama sarafnya itu saraf optik. Dia itu sifat sarafnya juga sensorik. Dia itu asal sarafnya itu berada pada retina dan berfungsi untuk penglihatan. Lalu untuk saraf yang ketiga itu namanya okulomotor. Nah, dia itu sifat sarafnya itu untuk motorik. Nah, dia itu ada di proprioreseptor dan juga proprioreseptor otot bola mata. Dia itu fungsinya untuk pergerakan bola mata ke kanan dan ke kiri dan juga untuk kelopak mata.
Lalu yang keempat ada namanya troklear. Dia itu sifat sarafnya itu untuk motorik. Asal sarafnya itu sama dengan okulomotor. Dia itu proprioreseptor otot bola mata. Namun berbeda untuk fungsinya. Dia itu fungsinya di pergerakan bola mata. Nah, lalu ada trigeminal yang kelima, saraf yang kelima, itu dia untuk sensorik dan juga motorik. Nah, dia itu terdapat di gigi dan juga kulit kepala. Fungsinya itu untuk perasa ataupun untuk sensoriknya itu sebagai perasa dan juga untuk motoriknya itu sebagai penggerak lidah. Lalu saraf yang keenam, dia itu abdusen, nama sarafnya. Dia itu berfungsi untuk motorik. Terdapat pada sama juga dengan yang ketiga dan keempat, pada proprioreseptor otot bola mata. Dia itu juga untuk pergerakan bola mata. Lalu yang ketujuh ada namanya fasial. Dia itu sifat sarafnya itu sensorik motorik. Nah, dia itu untuk asal sarafnya itu di ujung pengecap dan dua per tiga bagian depan lidah. Nah, dia itu memiliki fungsi pengecap sensorik dan juga pengatur mimik wajah untuk motoriknya. Lalu untuk saraf yang kedelapan, dia itu ada namanya vestibulococlear. Dia itu sifat sarafnya itu sensorik. Nah, asal sarafnya itu di saluran uh, semisirkular, utrik, uh, utriculus, sulcus itu untuk keseimbangan, lalu cochlea untuk pendengaran. Dia fungsinya itu untuk pendengaran. Nah, lalu dia itu ada namanya yang kesembilan itu glosopharyngeal. Dia itu berfungsi eh, dia itu sifat sarafnya itu sensorik dan motorik. Dia itu asal sarafnya pada ujung pengecap sepertiga bagian belakang lidah, lapisan faring. Fungsinya itu untuk pengecap sensorik dan juga penggerak faring. Nah, untuk motoriknya. Lalu yang ke-10 ada vagus. Vagus ini sifat sarafnya itu sensorik dan motorik juga. Dia itu terdapat di reseptor sejumlah organ dalam laring paru-paru, jantung, aorta, dan juga lambung. Nah, dia memiliki fungsi untuk pengaturan suara untuk yang sensoriknya. Untuk yang motoriknya, dia itu sebagai perasa. Lalu yang ke-11 ada namanya aksesori. Nah, dia itu sifat sarafnya motorik. Nah, asal sarafnya itu terdapat pada proprioreseptor otot leher, pundak, faring, dan juga laring. Fungsinya, dia itu untuk pergerakan leher dan juga pundak. Terdapat pergerakan faring dan juga laring. Nah, yang terakhir ada namanya hipoglossal. Nah, dia itu memiliki sifat motorik. Nah, terdapat pada proprioreseptor dalam lidah, yaitu penggerak otot lidah. Nah, setelah itu, untuk di saraf somatis, dia juga terdapat 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Nah, itu terbagi apa saja sih? Yang pertama, untuk 8 pasang ada pada saraf leher, untuk di servikal namanya. Lalu 12 pasang untuk saraf punggung, itu namanya torakal. Lalu 5 pasang terdapat pada 5 pasang yaitu saraf pinggang, dia itu lumbal. Lalu 5 pasang juga ada saraf pinggul, lakral, dan satu pasang terakhir saraf ekor ataupun koksigial. Nah, kita masuk ke saraf otonom. Nah, untuk di saraf otonom, dia itu terbagi lagi menjadi dua, simpatik dan parasimpatik. Nah, untuk di simpatik, itu biasanya memiliki fungsi sebagai untuk contohnya itu memperbesar pupil, menghambat pengeluaran saliva ataupun ludah, lalu peningkatan kerja jantung, memperbesar bronkus, menghambat kerja jantung, merangsang pelepasan glukosa oleh hati, lalu sekresi adrenalin dan non-adrenalin, serta menghambat kontraksi kandung kemih. Nah, untuk yang parasimpatisnya, dia itu memacu eh, dia itu memacu produksi saliva. Lalu untuk kebalikannya, dia melambatkan denyut jantung, menyempitkan bronkus, memacu kerja lambung dan sekresi, menstimulasi pengeluaran empedu, kontraksi, dan juga kandung kemih. Baik, ini referensi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.